Berikut ini adalah tugas kelompok untuk mata kuliah Manajemen Sistem Informasi, di mana kami ditugaskan untuk menggunakan metode e-learning dalam pembahasan materi. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai sistem pendukung untuk knowledge work atau knowledge work system. Sebelum masuk ke materi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan siapa saja yang terlibat dalam pembuatan video e-learning ini. Septi Melia Utami, Nadia Indriani, Dian Marsha Putri, dan Melisa Ruwaida. Bermula dari istilah sistem informasi yang didefinisikan sebagai aransemen dari orang, data, proses-proses, dan antarmuka yang berinteraksi mendukung dan memperbaiki beberapa operasi sehari-hari dalam suatu bisnis, termasuk mendukung memecahkan soal dan kebutuhan pembuat keputusan manajemen dan para pengguna yang berpengalaman di bidangnya. Selanjutnya, sistem informasi ini mulai dikembangkan untuk tujuan yang berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan bisnis. Salah satu bentuk pengembangannya berupa knowledge work system. Knowledge level system mendukung knowledge worker dan data worker di sebuah organisasi. Kegunaan sistem pada level ini adalah membantu mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam bisnis dan untuk membantu organisasi dalam mengendalikan pekerjaan administrasi. Sistem pada level ini, khususnya berbentuk workstation dan sistem perkantoran, adalah aplikasi yang berkembang pesat pada bisnis baru-baru ini. Kemudian bisa disimpulkan bahwa knowledge work system adalah sistem informasi yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi, sedangkan knowledge worker adalah orang yang memegang gelar universitas formal yang profesinya diakui, seperti insinyur, dokter, pengacara, dan ilmuwan. Pekerjaan mereka terutama terdiri dari menciptakan informasi baru dan pengetahuan. Knowledge work system adalah grup yang dirancang untuk digunakan oleh kelompok kerja kolaboratif. Proses ini dapat menugaskan seluruh organisasi untuk mendukung manajemen matriks. Pekerja pengetahuan dapat menetapkan tugas-tugas untuk diri mereka sendiri, untuk pekerja pengetahuan lain, atau sekelompok pekerja pengetahuan. Knowledge work system ini dapat meningkatkan koordinasi kelompok kerja dengan memungkinkan pekerja pengetahuan untuk mengambil dan memperbarui tonggak, penyelesaian tugas, dan informasi prioritas status. Adapun manfaat yang didapat dari knowledge work system ini yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas dengan memberikan informasi tugas yang diperlukan secara spesifik. Yang kedua, dengan mengasosiasikan semua alat secara otomatis. Yang ketiga, sebagai agen perangkat lunak. Dan yang keempat, sebagai referensi dokumen multimedia untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contoh dari knowledge work system ini adalah CAD atau CAM untuk membantu seorang insinyur dalam pembuatan gambar 3 dimensi. Knowledge work system merupakan aplikasi komputer yang dirancang untuk membantu knowledge workers untuk menangkap dan mengatur informasi, aktivitas pekerjaan, dan untuk belajar, memprioritaskan, dan melaksanakan tugas-tugas mereka lebih efisien dan efektif. Knowledge work system mengintegrasikan metode dan teknologi dari disiplin ilmu manajemen informasi, alur kerja, penjadwalan kerja, agen perangkat lunak, dan pengukuran kerja menjadi performance support environment atau dukungan kinerja lingkungan. Dalam pelaksanaan sistem pendukung untuk knowledge work atau yang biasa dikenal sebagai knowledge work system adalah peran dari seorang knowledge worker, yaitu orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi, dinamis, dan memiliki daya yang tinggi untuk mempelajari dan memahami isu-isu baru, serta menciptakan peluang yang positif pada setiap situasi baru. Knowledge worker bekerja tidak berbasiskan keahlian teknis yang biasa dipergunakan untuk pekerjaan rutin dan berulang, tetapi learning skill dan learning capability yang mereka miliki, memungkinkan mereka tetap inovatif dalam berbagai situasi yang berubah dengan cepat. Berikut merupakan keterampilan yang dimiliki dan harus dimiliki oleh seorang knowledge worker. Yang pertama adalah komunikasi, yaitu keterampilan berbicara di depan umum, kemampuan presentasi, mendengarkan dan memberikan umpan balik, pembinaan,
menulis email bisnis, menulis konten web, dan menulis laporan serta proposal. Yang kedua, komputasi, yaitu berupa Excel, Access, Word, Visio, PowerPoint, dan konstruksi website. Yang ketiga, layanan pelanggan, yaitu hubungan pelanggan, keterampilan telepon, komunikasi email yang efektif, serta kerja tim. Yang keempat, kepemimpinan, yaitu komunikasi, pernyataan organisasi, komitmen, fokus pelanggan. Dan yang kelima adalah pemecahan masalah, yaitu perbaikan terus-menerus. Yang keenam, manajemen proyek. Diperlukan keterampilan bagi para pemimpin, baik untuk proyek-proyek internal maupun eksternal. Dan yang terakhir adalah teamwork atau kerjasama tim, yaitu cara kerja organisasi, keterampilan yang kuat sebagai pemimpin tim atau fasilitator tim. Knowledge workers bekerja berdasarkan otak dan jiwa, bukan dengan tangan dan otot. Mereka terdidik dan berpengalaman. Dalam pekerjaannya, knowledge worker akrab dengan teknologi informasi, karena sehari-hari mereka diisi dengan mengakses, mengolah, menganalisis, menyimpan, serta mentransfer data dan informasi. Knowledge worker mampu mengaplikasikan informasi dan knowledge yang bersifat teori maupun analitik. Mereka juga melihat pekerjaan sebagai suatu sumber kepuasan serta sebagai tempat berkreasi dan berproduksi. Walaupun knowledge workers sudah memiliki pendidikan tinggi, namun mereka tetap belajar secara fleksibel sepanjang hidup mereka, serta menyukai, terbuka, dan mudah menyesuaikan diri dengan ide-ide baru. Faktor-faktor inilah yang memungkinkan knowledge worker untuk memiliki beberapa karir sepanjang hidupnya. Knowledge workers merupakan para pekerja dalam suatu organisasi yang sensitif terhadap perubahan. Mereka terus-menerus merespon perubahan lingkungan dengan mengumpulkan informasi dan kemudian mengatur sesuai pekerjaan mereka. Dengan perubahan lingkungan pekerjaan yang begitu cepat, organisasi tidak perlu ragu dalam menerima kenyataan bahwa semua knowledge workers memiliki tempat yang signifikan dalam organisasi. Knowledge workers selalu ingin menyelesaikan setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Maka dari itu, meningkatkan produktivitas knowledge workers adalah tugas yang paling penting yang harus dilakukan oleh setiap organisasi yang ingin terus tetap dapat bertahan di zaman dinamis ini. Mempertahankan knowledge workers yang dimiliki merupakan salah satu tantangan utama bagi semua manajer dan supervisor di suatu organisasi. Suatu organisasi harus dapat memainkan peran dalam pengembangan lingkungan kerja yang menjalankan perbaikan berkelanjutan dan pengembangan profesional para pekerja mereka. Banyak organisasi mencari formula yang tepat bagaimana menempatkan atau menerapkan knowledge work system dan infrastruktur teknologi informasi dalam menciptakan generasi-generasi baru knowledge workers yang ada dalam organisasi mereka, seperti knowledge creations, knowledge sharing, knowledge application, jaringan dan sumber daya manusia semua dilakukan untuk meningkatkan produktivitas knowledge yang mereka miliki. Berikut adalah model penerapan sistem thinking dalam mendukung penciptaan knowledge workers produktif. Didasarkan pada model ini, organisasi dapat membangun dan menerapkan sistem thinking dalam menciptakan knowledge workers secara produktif. Suatu organisasi dapat melakukan 8 pendekatan, di antaranya leadership, learning, information and study skill, innovation, knowledge management, decision making, motivation and self-motivation, serta information technology. Leadership merupakan investasi strategis dalam pemanfaatan model manusia dalam organisasi. Biasanya pengembangan pemimpin difokuskan pada 3 bidang utama, yaitu memberikan peluang untuk pengembangan, merangsang kemampuan untuk mengembangkan termasuk motivasi, keterampilan, dan pengetahuan untuk perubahan, serta menyediakan lingkungan yang mendukung untuk suatu perubahan tersebut. Information dan study skill bertujuan untuk membantu knowledge workers dalam membantu dan mengelola informasi yang lebih baik, untuk dapat dicerna dengan cepat baik, mengelola,
dan mempelajari informasi untuk membangun sebuah kerangka invasi yang baru, decision making, motivation and self-motivation, dan penerapan information technology. Sebagai sebuah infrastruktur pendukung dalam pengembangan knowledge workers agar lebih produktif. Adapun kriteria karyawan berpengetahuan atau knowledge worker yaitu 1. Yaitu berada pada berbagai tingkat operasional yang umumnya membantu manajemen dengan berbagai aplikasi yang menunjang berbagai kebutuhan. Selanjutnya, data tidak terduga namun dapat diambil dari internal ataupun data eksternal. Sistem kerja pengetahuan, perusahaan juga memiliki sistem khusus bagi pekerja pengetahuan untuk membantu membuat pengetahuan baru dan menjamin bahwa pengetahuan ini terintegrasi secara tepat dalam bisnis. Sistem ini memerlukan akses yang mudah ke basis pengetahuan eksternal, yaitu perangkat keras komputer yang canggih yang dapat mendukung peranti lunak dengan banyak grafis, analisis, manajemen dokumen, kemampuan komunikasi, dan antarmuka yang user-friendly. Aplikasi sistem kerja pengetahuan secara umum dibagi 3 yaitu desain berbantuan komputer atau Computer Aided Design atau CAD membuat proses penciptaan dan revisi rancangan menjadi otomatis dengan menggunakan komputer dan peranti lunak grafis yang rumit. Lalu, sistem realitas virtual memiliki kemampuan visualisasi, penerjemahan, dan simulasi yang jauh melebihi sistem desain dengan bantuan komputer. Sistem ini menggunakan peranti lunak grafis interaktif untuk mendapatkan simulasi buatan komputer yang sangat mirip dengan kenyataan, hingga bahkan para pengguna hampir mempercayai bahwa mereka di dalam dunia nyata. Yang terakhir yaitu workstation investasi, khusus pada industri keuangan untuk mendayagunakan pengetahuan dan waktu dari para pialang, pedagang, dan manajer portofolio. Pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan biasanya memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, memiliki keanggotaan di organisasi profesional, dan kerap diminta untuk melakukan penilaian sebagai aspek rutin dari pekerjaan mereka. Pekerja pengetahuan melakukan 3 peran kunci yang sangat penting bagi organisasi dan untuk manajer yang bekerja di dalam organisasi, yaitu menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan seiring dengan perkembangan perusahaan, baik itu di dalam teknologi, sains, pemikiran sosial maupun seni. Lalu, bertugas melayani sebagai konsultan internal mengenai pengetahuan khusus mereka, berbagai perubahan yang terjadi dan kesempatan yang muncul. Selanjutnya yaitu bertindak sebagai agen perubahan, mengevaluasi, merintis, dan mendukung proyek perubahan. Persyaratan sistem kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan juga memerlukan sistem kerja pengetahuan yang sangat spesifik dengan grafis, alat bantu analisis, dan kemampuan komunikasi dan manajemen dokumen yang canggih. Berikut ini merupakan contoh sistem kerja pengetahuan. Yang dicontohkan terdiri dari 3 yaitu CAD atau Computer Aided Design atau juga Computer Aided Manufacturing dan sistem virtual reality atau VR, lalu investment workstations.
Desain berbantuan komputer atau biasa disebut dengan Computer Aided Design atau CAD membuat proses penciptaan dan revisi rancangan menjadi otomatis dengan menggunakan komputer dan peranti lunak grafis yang rumit. CAD memberikan ketepatan kontrol atas rancangan dan manufaktur industri bagi engineers dan designers. Sedangkan sistem realitas virtual atau virtual reality system memiliki kemampuan visualisasi penerjemahan dan simulasi yang jauh melebihi sistem desain dengan bantuan komputer. Sistem ini menggunakan peranti lunak grafis interaktif untuk menciptakan simulasi buatan komputer yang sangat mirip dengan kenyataan hingga bahkan para pengguna hampir mempercayai bahwa berada di dalam dunia nyata. Virtual reality system ini memberikan ketepatan simulasi fotorealistik dari objek bagi desainer, arsitek, engineer, dan medical workers. Lalu workstation investasi atau investment workstations ini banyak digunakan oleh industri keuangan yang memang secara khusus mendayagunakan pengetahuan dan waktu dari para pialang, pedagang, dan manajer portofolio, sehingga mereka dapat menganalisa situasi perdagangan secara instan dan memfasilitasi manajemen portofolio.